Masih ingat jam 6 Minggu pagi bangun cuman buat nonton Gundam Wing. Halo sobat, di Tony Garage kita bahas santai aja. Kali ini kita akan bahas MGSD lagi ya. Yang ini MGSD ketiga kita. Ya, ini Gundam Wing Zero Endless Waltz ya. Ini harga yennya itu sekitar 4.900-an lah. Kalau saya ini dapat kisaran di 700 ribuan lebih. Kita lihat dari box artnya ya. Ini udah keren banget box artnya. Udah pakai twin cannon ya. Kalau di sini kita lihat ada hint kayak clear parts blue gitu ya di sayapnya. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ini ada preview nanti gimmicknya kayak gimana. Terus di sini seperti biasa ya, inner frame yang sebenarnya kita bisa buat kayak gini, cuman di manualnya itu nggak ada bu. Kalau mau buat kayak gini, jadi harus pinter-pinternya kita. Lalu ini tingginya di sini dikatakan itu 120 mm ya. Di dalam boxnya standar aja ya, ada sisa-sisa runner. Ini kebetulan udah saya rakit. Lalu ada buku manual juga. Seperti biasa ada sisa-sisa stiker untuk decal sama sisa runnernya ya. Dan di sini kita nggak dapat stand base ya. Ini manual booknya bentuknya spesial ya. Di tengah-tengahnya ada yang panjang kayak gini. Ada juga petunjuk buat transformasi jadi Neo Bird formnya ya. Jadi kita bisa rubah si MGSD Wing Zero ini jadi kayak pesawat gitu ya. Ada petunjuk-petunjuk buat decalnya juga. Nanti dipasang-pasanginnya di mana. Nah, ini kebetulan saya baru rakitnya belum final assembly ya. Jadi masih setengah gini. Kita akan coba rakit dulu. Untuk proses perakitannya cukup mudah ya, hanya hati-hati di bagian tangan. Seperti biasa ya, si MGSD ini ada kunci-kuncian di tangannya, jadi masukinnya harus diputar dari atas dulu. Nah, ini kelengkapannya ya yang ada di dalam boxnya. Semuanya ada twin beam rifle-nya, terus ada shield yang kayak kokpit pesawat kayak gitu, lalu ada beam saber juga kelengkapannya, sama ada unit dari si MGSD Wing Zero ini. Untuk build-nya saya biasa di strike build aja ya, nggak banyak custom-customan, cuman nambah decal sama si panel liningnya ya. Untuk panel liningnya saya pilih yang dari Steady yang panel tetes ya, karena Gundam Wing ini banyak detail-detail yang kecilnya ya, jadi kalau pakai Gundam marker itu kayaknya agak susah buat nge-follow-nya. Oh, di sini saya pilih warna abu ya dari merek Steady, karena menurut saya sih kalau pakai yang hitam jadinya itu terlalu jelas gitu. Kalau yang saya pengen sih jadi si panel liningnya itu ada kayak hint-hint gitu aja, nggak terlalu tebal sama rapih gitu. Cukup enak ya pakai si Steady yang accent color ini. Jadi kita tinggal tes aja, nanti liningnya dia ikut sendiri. Sama eksesnya paling kita bersihin pakai si cotton bud gitu ya, sama ada si tindernya, pakai dikit aja lah, jangan banyak-banyak. Nah, ini kalau kita udah jadi rakitnya kayak gini ya. Untuk artikulasinya bagus ya, ini udah standar kayak MGSD yang lain. Enakan buat di pose-pose. Untuk pose iconicnya udah pasti bisa ngejar ya. Untuk gimmick-gimmicknya ini keren ya. Mata mekanik partsnya tetap jadi ciri khas, jadi nggak hilang di MGSD Wing Zero ini juga, sama kayak Freedom atau Barbatos ya. Lalu di sini yang bikin unik banget ya, ini ciri khas Gundam jadul. Nah, ada kayak mesin-mesin gun gitu di si bagian pundaknya. Ini kita bisa buka kiri kanan ada ya. Lalu kokpitnya kita bisa buka juga. Ada kayak gimmick kokpitnya kayak gitu. Semua MGSD juga ada. Lalu si shouldernya ini kita bisa buka gitu ya. Jadi kayak apa ya? Si shouldernya itu bisa kita buka jadi agak ngembangin gitu. Ada hint-hint silvernya di balik partsnya. Lalu untuk artikulasi sayapnya ini untuk yang belakang cuman ada 2 poin ya, ke samping atau ke bawah gitu. Terus sayap belakangnya juga kita bisa mekarin ya, ada parts-parts yang hidden gitu di baliknya. Lalu untuk yang kerennya lagi di sini ya,
di sayap yang gede di depan ini. Di sini kita ada perpaduan yang keren banget ya. Fish into the eye. Ada perpaduan clear parts yang biru ditambah rangka silvernya, lalu dibalut sama sayap putih yang ini. Jadi kelihatannya majestic banget gitu ya. Bulu di gimmick-gimmick bulu ini juga bisa gerak ya, udah lumayan banyak. Nah, untuk transformasi bird formnya kurang lebih kayak gini ya. Nih, kita ikutin petunjuk aja. Saya ini coba transformasinya. Ribet di bagian sayapnya, mengatur sayapnya karena ada titik-titik poin artikulasi yang harus disesuaikan kalau mau jadi bird formnya ya. Nah, karena si MGSD Zero ini port buat stand base-nya ada di backpacknya, jadi kalau untuk bentuk si bird formnya itu saya saranin pakai stand base yang nomor 6. Kenapa? Karena jangkauannya lebih jauh ya. Saya udah coba pakai action base yang 5 itu nggak akan nempel sama si backpacknya, jadi posisinya aneh gitu. Kalau pakai stand base yang nomor 6 itu bisa bagus kelihatannya. Tapi saya belum coba pakai action base ya, nggak tahu ngangkat atau enggak, soalnya lumayan berat ya si MGSD ini. Untuk build quality-nya bagus ya, udah kokoh, nggak gampang hand grenade, nggak ada part yang gampang copot. Lalu gimmick di sayapnya lagi ya, si beam cybernya itu disimpan di sayap belakangnya ya, jadi rapih kelihatannya. Di kakinya kalau kita gerakin itu seperti biasa ya, ada something spesialnya. Di dalam ada yang hidden kayak gitu. Nah, untuk displaynya ini saya pakai dari merek lain ya, dari merek DDB yang serapim gitu, biar keren aja gitu ya. Ada efek bulunya kayak gini buat tambahan aja sih, biar bagus di displaynya. Sebenarnya fungsinya sama aja sih, tapi buat ngejar bagusnya gitu ya, lebih majestic lagi gitu ya, saya pakai yang kayak gini biar lebih kerasa gitu si wingsnya. Nah, ini untuk si beam rifle-nya itu ada peg tambahan ya buat nempel di si tangannya, jadi bisa lebih kokoh gitu nempel di tangannya. Untuk si shield-nya ini juga bisa dipakai, jadi selayaknya shield ya kalau kita combine sama yang lain. Tapi tetap ya, buat Bandai itu kenapa kita dikasih stiker tempel melulu ya, kenapa nggak kita dikasih water decal gitu, biar lebih keren aja si nempelnya. Soalnya jadinya agak aneh ya kalau pakai stiker kayak gini, padahal udah lumayan mahal kan di sikitnya gitu. Sama mungkin kita harus ngemodal lagi ya buat beli stand base-nya. Ini bisa pakai stand base yang 6 atau nomor 5, tapi kalau mau jadi bird mode saya rekomendasiin sih nomor 6. Cuman kalau buat pose hovering kayak gini pakai nomor 5 juga bisa. Cuman ini saya pakai yang mereknya DDB ya, biar lebih majestic aja gitu. Estetiknya ada. Untuk pose-pose ikoniknya ini bisa kita buat ya. Nah, Gundam Wing Zero ini udah jadi wishlist saya dari zaman SMP ya. Cuman dulu sih wishlistnya Gundam Zero yang PG ya, namanya juga anak kecil. Tapi alhamdulillah jodohnya sama MGSD ini karena saya suka bentuknya. Terus rakitnya juga asik ya, nggak terlalu simple, cuman nggak terlalu ribet juga. Tapi mungkin untuk beberapa orang proporsinya kurang enakan ya. Tapi kalau menurut saya sih keren aja gitu, yang kuntet-kuntet tapi sangar gini. Lalu di efek sayapnya ini yang ada blue core-nya kayak gitu ya, kayaknya baru di MGSD sih. Kalau buat PG atau MG-nya itu kayaknya saya belum lihat gimmick kayak gini. Itu sih yang bikin saya tertarik gitu buat beli si MGSD ini. Untuk detailnya itu keren ya, setara MG. Aksesoris yang diberikan secara defaultnya juga udah keren ya, udah kenyang banget lah sama detail-detail sayap dan artikulasi kerennya gitu. Lalu kita juga udah bisa ngerubah ini jadi bird mode ya, keren banget pokoknya. Untuk itu Tony Garage kasih rating racun banget. Di harga yang segini ya cocok lah dengan detail yang dikasih sama gimmick-gimmicknya. Kalau kita lihat juga ya, harga HG itu sekarang udah lumayan ya, nggak kayak zaman Ibo dulu gitu. Jadi kalau buat nambah sedikit ke sini sih lumayan ya, nggak jauh-jauh amat. Tapi kalau kalian milih yang mana? Mending MGSD ini atau nabung lagi buat beli MG aslinya yang 1/100? Komen ya. Jadi gimana nih? Udah 3 MGSD yang kita bahas. Masih belum tertarik sama MGSD?
Kalau kata saya sih mending cobain. Oke, sekian dari Tony Garage. Terima kasih telah menonton. Like kalau kalian suka videonya. Terima kasih. Di Tony Garage kita bahas pelan-pelan.